Oke, di sini ada soal tentang konflik sosial. Teman-teman bisa pause dulu jika ingin coba mengerjakan soal ini. Silahkan. Oke, sekarang kita akan coba bahas soal ini dengan menggunakan tips yang ada di sebelah sini. Ya, oke. Pertama, baca pertanyaan soal. Pertanyaannya di sini ya, yang paling bawah. Pernyataan yang menunjukkan fenomena konflik sosial vertikal adalah pernyataan nomor berapa nih? Oke, di sini berarti bahas tentang salah satu jenis konflik ya. Nah, kalau dilihat ada kata vertikal nih, berarti ini jenis konflik berdasarkan posisi ya. Posisi atau kedudukan pihak yang berkonflik. Kedudukan. Maaf. Ya, pelaku atau pihak yang berkonflik gitu. Nah, ada dua ya teman-teman. Jadi yang pertama ada vertikal. Vertikal, kita bayangin nih kalau garis vertikal itu kan berarti garisnya begini nih. Ya kan ke atas, kalau ke atas ke bawah gitu kan, vertikal ini. Gitu. Berarti ini konflik antara orang yang kedudukannya lebih tinggi dengan orang yang kedudukannya lebih rendah. Gitu ya. Misalkan di sini orang yang pemegang kekuasaan nih. Nah, di sini orang-orang yang tidak memegang kekuasaan. Misalkan antara pemerintah gitu ya, sama sebagian rakyat gitu, sebagian. Nah, ini konflik yang vertikal. Kemudian yang kedua ada konflik lawannya vertikal horizontal dong. Nah, kalau horizontal itu kan bentuknya garis horizontal kan begini nih. Nah, seimbang. Berarti ya ini seimbang. Jadi kedudukan atau posisi orang-orang yang berkonfliknya itu sama gitu. Misalkan ini geng A ngelawan geng B gitu. Nah, ini tawuran dah tuh nih dua geng. Sama-sama anak-anak SMA juga misalnya gitu. Nah, ini kan kedudukannya sama. Oke, dari penjelasan ini sekarang kita ke tips yang kedua, perhatikan setiap nomor. Nah, kita cari mana yang menunjukkan konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan kedudukan yang berbeda. Oke, pertama, buruh menuntut upah pada majikan. Oke, ini antara buruh sama majikan. Berarti ini betul ya, dia vertikal. Lalu demonstrasi rakyat nih pada anggota DPR. Oke, ini tadi ya. Ini juga vertikal. Penertiban PKL oleh Satpol PP. Nah, ini antara PKL sama Satpol PP, berarti ini juga vertikal. Ya. Yang keempat, tawuran antar pelajar. Antar pelajar berarti sama kedudukannya. Ini horizontal, ya. Lalu konflik antar pendukung. Parpol berarti pendukung-pendukungnya. Ini juga horizontal. Sama kedudukannya. Dari sini kita tahu bahwa jawaban untuk soal ini adalah nomor 1, 2, dan 3 ya. Yang A. Oke. Nah, ini soal yang kedua. Silahkan teman-teman bisa di-pause dulu jika ingin coba mengerjakan soal ini. Oke, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sini. Ya, yang pertama kita tentukan benar atau salah dari pernyataan yang pertama. Sikap etnosentris berlebihan yang dirasakan di antara anggota in-group dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat majemuk. Oke, ini ada istilah etnosentris. Etnosentris itu berarti cinta kepada budaya sendiri, gitu ya. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sini nih. Dia, etnosentris ini ya, sikap ini juga dan merendahkan budaya lain. Ini. Oke, jadi dari sini pernyataan ini benar apa salah nih? Kalau sikap yang seperti ini, cinta pada budayanya tapi dia merendahkan budaya lain tuh bisa loh berpotensi
menimbulkan konflik di masyarakat yang majemuk. Aduh, kecoret majemuknya. Yang majemuk atau yang beragam gitu ya. Betul ya teman-teman pernyataan yang pertama? Ini betul. Karena apa? Masyarakatnya beragam. Kemudian ada masyarakat A gitu ya, yang dia itu cinta banget sama budayanya tapi dia merendahkan budaya masyarakat B gitu. Nah, ini kan bisa berpotensi konflik. Betul ya? Oke, kemudian kita ke tips yang kedua. Tentukan benar atau salah pernyataan yang kedua. Yang kedua ini, sikap etnosentris merupakan anggapan anggota kelompok bahwa kebiasaan dalam kelompoknya adalah terbaik dibandingkan dengan kelompok lain. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya di sini, berarti ini juga betul. Oke, tips yang ketiga, baca secara keseluruhan. Nyambung nggak nih dua pernyataan ini ya? Sikap etnosentris berlebihan yang dirasakan di antara anggota in-group dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat majemuk. Sebab, ya, sikap etnosentris merupakan anggapan bahwa merupakan anggapan anggota kelompok bahwa kebiasaan dalam kelompoknya terbaik dibanding dengan kelompok lain. Nyambung ya teman-teman, gitu kan tadi juga udah dibahas nih di pernyataan yang pertama. Jadi pernyataan benar, ya, alasan atau sebabnya ini juga benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jawabannya yang A. Oke, semoga membantu. Semangat!